Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang terhormat tim asistensi pemerintah dan keistimewaan Aceh, Sekda Aceh, yang terhormat para kepala satuan kerja perangkat Aceh, yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Aceh, yang terhormat Kepala Dinas Kabupaten Kota se-Aceh, yang terhormat Dekan Fakultas Pertanian Perguruan Tinggi Nasional dan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Aceh, yang terhormat Ketua BEM Fakultas Pertanian, yang terhormat LSM Bidang Pertanian, serta seluruh peserta RDPU, insan pers baik cetak maupun elektronik, beserta undangan sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah yang Maha Esa, karena nikmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan rapat dengan pendapat umum. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami muliakan, sebelumnya izinkan kami menyampaikan selamat datang kepada para peserta RDPU dan perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memenuhi undangan kami ini. Seperti kita ketahui bersama, dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk dan terjadinya alih fungsi lahan pertanian fungsi lahan pertanian pangan secara masif, alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Alih fungsi lahan ini mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya, dan menyebabkan berkurangnya penguasaan lahan, di mana kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat petani. Peningkatan jumlah rumah tangga petani di Provinsi Aceh tidak sebanding dengan luas penguasaan lahan. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan pedesaan. Hal lainnya adalah proses pembangunan yang tidak terkendali hingga berdampak terhadap kawasan pertanian, serta diperlukan pengaturan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami muliakan, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, tentunya perlu dibentuk Kanun Aceh tentang
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini sebagaimana yang diamanahkan dalam ketentuan pasal 96 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan juga pasal 22 Kanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang cara pembentukan kanun yang antara lain menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum atau RDPU, sosialisasi, seminar, lokakarya, dan atau diskusi. Kami menaruh harapan besar kepada Bapak dan Ibu yang telah memenuhi undangan kami pada rapat dengar pendapat umum untuk dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehensif demi kesempurnaan substansi rancangan kami ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami muliakan, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang diketuai oleh Saudara Irfan Usir, SE, SAG, MIKOM, yang telah melakukan pembahasan rancangan kanun bersama tim pemerintah Aceh, tenaga ahli, beserta staf, sehingga dapat dibawa dalam RDPU pada hari ini. Mengakhiri sambutan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat dengar pendapat umum terhadap rancangan kanun Aceh tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan saya nyatakan dengan resmi dibuka. Selamat mengikuti RDPU hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ada kita masukkan dalam kanun LP2B. Saya kira ini adalah bagian dari bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya. Itu pada prinsipnya. Kira-kira kapan selesai difinalisasikan atau disahkan? Biasanya begini, ini setelah RDPU ini nanti kita menyempurnakan masukan-masukan dari kabupaten kota ini. Nanti kita akan briefing lagi barang 2-3 hari gitu. Jadi setelah betul-betul sempurna, tidak ada lagi yang tertinggal, baru nanti kita akan daftarkan ini ke Kemendagri. Nah, kemudian apabila nanti sudah terdaftar di sana, kemudian dimasukkan dalam lembaran negara, kita dipanggil untuk disahkan menjadi kanun negara gitu. Nah, barulah setelah itu kita bisa terapkan. Saya kira efektifnya di 2020 baru bisa kita terapkan. Baik, alhamdulillah dengan lahirnya kanun LP2B ini di Aceh yang diprakarsai oleh DPR pemerintah Aceh, sehingga lahan-lahan pertanian yang ada di Aceh ini bisa terlindungi dan sustainable, berkelanjutan. Sampai karena tujuannya kita dapat menggunakan lahan pertanian untuk cocok tanam, sehingga terjadinya kedaulatan pangan ya di Aceh. Yang perlu simpulkan ini sebenarnya dasarnya dari lahirnya Undang-Undang Nomor 41 2009 tentang LP2B juga, dan kita menindaklanjuti dengan terbitnya kanun tentunya tepat lebih spesifik kepada Aceh. Hari ini luas lahan baku sawah kita 213.000, dulu pernah sempat 300.000 lebih dan semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan. Sementara kebutuhan pangan kita semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Untuk menyelamatkan kondisi pangan kita di Aceh, salah satunya adalah melindungi lahan-lahan sawah kita yang hari ini yang telah dibangun sarana infrastruktur di dalamnya. Ada sarana irigasi yang tentunya pemerintah telah membangun dengan dana yang luar biasa. Kita selamatkan lahan sawah kita agar tetap produktif, tidak beralih fungsi menjadi untuk perumahan dan juga industri. Ini tujuannya juga untuk perhatian pemerintah kepada masyarakat kita, bagaimana mencukupkan pangan untuk ketahanan pangan kita terutama di Aceh. Oke, terima kasih Bu. Bu, namanya siapa?